Bismillahirrahmanirrahim. Itu dosa besar ke-33. Ar-riya wa huwa minan nifaq, yaitu orang-orang yang berlaku riya, yaitu ketika dia beribadah ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan sanjungan, ingin mendapatkan pengakuan dari manusia. Ya, ini termasuk dosa besar. Di sini Imam Madhabi membawakan beberapa ayat, yaitu 2 ayat dan beberapa hadis. Ya, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yura'unan nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila, di surat An-Nisa 142. Ya, di antara sifat-sifat orang munafik, yura'unan nas, mereka itu kalau beribadah itu mereka ingin disanjung, ingin dipuji, ingin dilihat oleh manusia. Yura'unan nas. Ya. Jadi kalau mereka enggak dilihat sama orang, enggak mau ibadah. Ya, ibadahnya mereka ketika dilihat orang itu beda dengan ibadah mereka ketika sendirian. Nah, ini seperti orang munafik. Yura'unan nas wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Dan di dalam mereka mengingat Allah kecuali sangat sedikit. Ya, yaitu mereka adalah orang-orang yang jarang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara ayat yang dibawakan oleh Imam Madhabi tentang diharamkannya riya. Ya, yaitu seseorang yang berperilaku, berbuat untuk menunjukkan kepada orang lain. Di dalam ayat yang lain di surat Al-Baqarah 264, Al-Baqarah 264. Ya, Allah berfirman, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, yaitu perumpamannya seperti orang-orang yang berinfak dengan hartanya untuk mendapatkan supaya dilihat manusia. Ya, ria'an nas. Ya, maka di sini Allah menjelaskan tentang bahaya dari dosa yang namanya dosa riya. Kemudian di dalam hadis, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalun nasi yuqda alaihi yaumal qiyamah, orang yang pertama kali ditegakkan hukuman di hari kiamat itu ada 3 macam. Rajulun ustushhida, yaitu orang yang mati syahid. Fa utiya bi, kemudian orang yang mati syahid ini dibangkitkan dan didatangkan. Fa arrafahu Allahu ni'matahu, kemudian Allah sebutkan kepada orang-orang yang orang mati syahid ini tentang nikmat-nikmatnya. Kemudian orang itu fa'arafaha, kemudian orang itu mengakuinya. Faqala, kemudian Allah berkata, ma alimta fiha, apa yang kau gunakan, apa yang kau lakukan terhadap nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu. Qala, maka orang yang mati syahid itu mengatakan, qataltu fika, aku berperang di jalanmu ya Allah, hatta ustushhidu, sampai aku mati syahid. Qala, kemudian dikatakan, kadzabta, engkau berdusta. Walakinnaka qatalta liyuqal jari, engkau berperang supaya dikatakan engkau orang yang pemberani, orang ksatria, orang yang pahlawan. Faqad qil, dan itu sudah engkau dapatkan. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar, kemudian diperintahkan orang ini diseret wajahnya dan dilemparkan ke dalam neraka. Ya. Kemudian orang yang kedua, wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allama. Ini para ustadz ini hati-hati juga. Wa rajulun ta'allamal ilma, orang yang belajar ilmu dan mengajarkan ilmu. Wa qara'al Qur'an, dan dia membaca Al-Qur'an. Fa utiya bi, orang seperti ini didatangkan di hari kiamat. Fa arrafahu Allahu ni'ama, Allah sebutkan nikmat-nikmatnya kepada orang ini dan orang ini mengakuinya. Qala fama amilta fiha, apa yang kau gunakan terhadap nikmat-nikmat tersebut? Orang itu menjawab, ta'allamtul ilma wa 'allamtu, aku belajar ilmu agama dan aku mengajarkan ilmu agama. Wa qara'tu fikal Qur'an, dan aku membaca Al-Qur'an karena engkau ya Allah. Qala, dikatakan kadzabta, engkau berdusta. Walakinnaka ta'allamta liqal alim. Ya, engkau belajar karena supaya dikatakan engkau orang yang berilmu. Ya, ahli fikih, ahli tafsir,
ahli sejarah, pakar ini, pakar ekonomi, pakar itu sudah tidak. Engkau belajar karena itu, kan engkau itu disebut sama orang. Liuqal alim, supaya engkau disebut orang yang berilmu, ahli ilmu, pakar ini, pakar itu. Ya. Wa qara'atul Quran, dan engkau membaca Al-Quran supaya dikatakan wa qari, hafid. Ya. Faqad dan itu sudah engkau dapatkan. Summa umira bihi, kemudian diperintahkan orang ini diseret dengan wajahnya dan dilemparkan ke dalam neraka. Ya. Kemudian yang ketiga, wa rajulun wasa'allahu alaihi wa atahu. Ini orang yang dermawan, orang-orang yang kaya, yaitu orang yang diberikan keluasan harta. Allah berikan berbagai macam harta kepada orang ini. Fa utiya bi, kemudian orang ini didatangkan di hari kiamat, fa arrafahu ni'amahu. Kemudian Allah sebutkan nikmat-nikmatnya kepada orang ini dan orang ini mengakuinya. Kemudian ditanya, ma'alim tafi, apa yang engkau gunakan terhadap nikmat-nikmat tersebut? Kemudian orang itu menjawab, ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfiqa fihi illa anfaqtu fika. Tidak ada suatu jalan yang kau cintai untuk berinfak di dalamnya kecuali aku sudah berinfak. Ya, jadi orang ini menggunakan hartanya untuk di jalan Allah. Ya sedekah, ya zakat, ya membantu anak yatim, membantu fakir miskin, membantu janda-janda yang terlantar. Pokoknya membangun masjid, bangun pondok, semuanya dilakukan. Ya. Maka dikatakan kepada kadzabta, engkau berdusta. Walakinnaka fa'alta liyuqal, engkau melakukan semuanya karena supaya dikatakan kau yang dermawan, orang yang loman, ya, orang yang perhatian terhadap Islam. Faqad dan itu sudah engkau dapatkan. Summa umira bihi, kemudian diperintahkan orang ini diseret dengan wajahnya dan dilemparkan ke dalam neraka. Hadis ini rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim, hadisnya hadis yang sahih. Ya. Jadi kalau kita perhatikan tiga golongan ini kan luar biasa. Yang dengan tiga golongan ini Islam itu tegak. Yang pertama mujahid dengan jihad yang syariah, bukan jihad yang ngawur. Kemudian dengan ilmu dan dengan harta. Dengan tiga hal ini Islam itu bisa tegak, dengan jihad, dengan ilmu, orang berilmu dan orang yang punya harta. Ya. Tapi tiga hal ini tidak akan bermakna berarti kalau orang itu salah dalam niatnya. Dia ingin mendapatkan ini, mendapatkan sebutan ini, mendapatkan sanjungan ini. Akhirnya orang itu di dunia sudah mendapatkannya, ya. Maka orang itu pun di akhirat dimasukkan ke dalam neraka. Karena orang yang beramal atau beribadah untuk mendapatkan sanjungan itu tidak keluar dari dua hal. Dia mendapatkan sanjungan itu, yang kedua dia nggak dapat sanjungan. Dia sudah beramal pengen pujian tapi nggak ada orang yang memuji, nggak ada orang yang menyanjung. Itu ada. Jadi memang di dalam niatnya itu sudah pengen pujian tapi nggak ada orang yang memuji. Ada orang yang pertama, maksudnya yang lain, dia ingin mendapatkan pujian dan dia dapatkan di dunia, dia betul-betul mendapatkan pujian. Ya, maka ini menunjukkan tentang bahaya yang namanya riya, ya, yang namanya riya. Oleh karenanya, di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, yaitu doa yang berbunyi Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya, yang artinya Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an wa ana a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukan engkau dengan sesuatu apapun dan aku tahu. Wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku memohon ampun kepadamu ya Allah seandainya aku berbuat syirik sedangkan aku tidak tahu. Seperti riya ini kan syirik kecil. Ya. Namun walaupun syirik kecil lebih besar daripada dosa-dosa besar yang lain. Ya. Karena termasuk kategori syirik, hanya saja kata para ulama, riya ini termasuk syirik kecil. Ya. Walaupun syirik kecil tapi jangan kita biarkan, jangan kita pelihara, jangan kita lakukan. Ya. Kemudian di dalam hadis yang lain dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna nasan qalu, bahwasanya manusia itu berkata kepada Ibnu Umar, inna nadkhulu ala umara'ina fa naqulu lahum bi khilafi ma natakallamu bihi idza kharajna anhum. Qala Ibnu Umar kunna na'uddu hadha nifaqan ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kata Ibnu Umar, ada seseorang sekelompok manusia yang datang untuk memasuki ke para pejabat-pejabat. Ya. Jadi orang-orang ini ketika ngomong di hadapan pejabat-pejabat pemerintah itu ngomongnya A. Ketika mereka keluar dari ruangan para pejabat ngomongnya B. Ya.
Apa kata Ibnu Umar? Sesungguhnya kami menganggap hal itu di zaman Nabi adalah sebuah kemunafikan. Ya, kita ngomong di hadapan orang ini A, tapi setelah keluar kita ngomong B. Ya, ini termasuk kemunafikan. Kemudian Al-Imam Ad-Dhahabi membawakan hadis yang lain. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man sama Allahu sama man sama Allahu bihi wa man yura'i yura'illahu bihi. Ya. Yaitu barang siapa yang beramal ingin didengar oleh manusia, maka Allah akan mendengarkan amalan tersebut kepada manusia. Wa man yura'i yura'illahu bihi, barang siapa yang beramal karena ingin dilihat manusia, maka Allah akan memperlihatkan amalnya itu di hadapan manusia. Ya. Jadi ada yang mengatakan hadis ini itu nanti di hari kiamat orang-orang yang riya atau orang yang sum'ah ini orang beribadah ingin didengar oleh orang. Orang ini di hari kiamat itu pahalanya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan pahalanya, pahala ibadahnya. Ya, pahala ini, kemudian pahala itu dihanguskan di hadapan orang tadi, dilihat oleh manusia-manusia yang lain. Jadi dihinakan. Orang yang riya di dunia itu nanti di hari kiamat dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya dikumpulkan. Seolah-olah pahalanya semuanya. Ternyata setelah pahalanya dikumpulkan, dihanguskan, dilululantakkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena riya yang dilakukan oleh orang itu semasa hidupnya di dunia. Ya. Jadi sudah pahalanya hangus, pahalanya habis, hancur, itu pun dihinakan di hadapan manusia-manusia yang lain di hari kebangkitan. Ya. Maka kalau kita merenungkan ancaman yang begitu luar biasa, kita hendaknya waspada dari yang namanya riya. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-yasiru minar riya'i syirkun. Sedikit dari riya itu termasuk kesyirikan. Ini hadis yang sebagian para ulama melemahkan hadis ini. Ya, kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, riya ini biasanya menimpa ahli ibadah. Karena ahli maksiat itu enggak mungkin riya ya, kecuali orang-orang yang sudah bejat hatinya. Bejat itu maksudnya dia bermaksiat kemudian dia pamerkan, dia viralkan maksiatnya. Itu orang yang sudah hatinya sudah ditutup. Dalam artian itu kalau enggak dikasih hidayah sudah sulit orang itu. Sudah maksiatnya diviralkan. Ya. Tapi kalau riya ini biasanya menimpa para ahli ibadah, orang-orang yang wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka para ahli ilmu diantaranya memberikan tips-tips supaya kita bisa terhindar dari yang namanya riya, yaitu yang pertama berdoa. Ya. Ya, doa yang tadi, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka mimma la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat syirik sedangkan aku tahu, dan aku memohon ampunan kepadamu seandainya aku berbuat syirik sedangkan aku tidak tahu. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka mimma la a'lam. Ya. Kemudian yang kedua, senantiasa menata hati sebelum beramal, ketika beramal, dan ketika sesudah beramal. Bisa jadi orang itu sebelum dia beramal dia ikhlas. Ya. Ketika beramal dia masih ikhlas. Setelah beramal ikhlasnya terancam. Ya, habis ibadah dia cerita-cerita kepada orang. Memang orang nggak lihat orang ini ibadahnya, orang nggak dilihat. Tapi setelah ibadah apa dia ceritakan. Habis sholat malam update status WA gitu ya. Malam ini kok sejuk ya, nggak hujan, terus ngapain? Apa manfaatnya kan? Sudah sholat malam aja, nggak usah cerita-cerita kepada orang. Apa manfaatnya? Apa faedahnya? Iya, ya. Maka jadi masalah menata niat ini sebelum beramal, ketika beramal, dan sesudah beramal. Ya, karena riya ini tidak hanya menimpa sebelum beramal, tapi ketika beramal bisa jadi menimpa riya ini datang, atau ketika sudah beramal riya ini bisa tiba, bisa muncul. Ya. Kemudian yang ketiga, para ulama menyebutkan supaya kita bisa terhindar dari riya, berusaha menyembunyikan amal kebaikan kita dari pandangan manusia selama amalan itu masih bisa disembunyikan. Ya, jadi dalam Islam itu kan ada amalan-amalan yang memang itu bisa disembunyikan, dan ada amalan-amalan itu memang harus tampak, nggak bisa kita sembunyi. Kita datang ke majelis taklim kan nggak bisa sembunyi-sembunyi kan, ketahuan sama orang ya. Tapi ada di dalam Islam itu amalan-amalan yang memang masih bisa disembunyikan, seperti sholat sunnah, baca Al-Quran, sedekah, itu masih bisa disembunyikan. Ya, masih bisa disembunyikan.
Hatta kalau umroh mungkin yang tahu kan keluarga kita sama tetangga, karena biasanya kalau umroh kan kita pamitan sama tetangga ya. Ya sudah, teman-teman kita di medsos nggak perlu tahu kan gitu ya. Ngapain juga teman-teman medsos kita harus tahu kalau kita umroh? Apa manfaatnya juga? Ya, maksudnya kalau kita bisa menjaga hati sih nggak masalah. Bukan berarti kita menuduh orang-orang yang posting itu riya ya. Karena menuduh orang riya itu bahaya juga. Riya ini amalan hati, penyakit hati, nggak ada yang tahu kecuali Allah kemudian orang tadi. Kalau kita menuduh orang lain riya, itu khawatirnya tuduhan ini menimpa kita juga masalahnya kan gitu. Ya, jadi yang ketiga ini berusaha merahasiakan amal ibadah kita selama memang amal itu masih bisa dirahasiakan. Contohnya sedekah itu kan kalau kita sedekah secara rahasia kan ada keutamaannya. Kita akan mendapatkan naungan dari Allah di saat di hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah, kecuali tidak ada naungan kecuali darinya. Ya, di antara 7 golongan itu kan seseorang sedekah dengan tangan kanannya tidak tahu tangan kirinya nggak tahu berapa jumlah nominal yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ya, jadi banyak kisah-kisah para salaf bagaimana mereka itu menyembunyikan amal ibadah mereka. Ya, itu banyak kisah-kisah para orang-orang saleh sebelum kita. Itu mereka berusaha menyembunyikan amal ibadah yang mereka kerjakan memang selama masih bisa dirahasiakan. Kemudian yang keempat, supaya kita terhindar dari riya ini saling mengingatkan, terus mengingat tentang bahaya riya. Ya, bahaya riya seperti yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang kita baca tadi. Ya, riya itu akan menghancurkan pahala, menghanguskan pahala, dan orang yang riya itu akan dihinakan oleh Allah di hadapan manusia-manusia yang lain di hari kiamat. Ya, sia-sia dia sudah capek-capek beribadah, mengeluarkan harta yang banyak, tapi ternyata enggak ikhlas, hanya ingin mendapatkan pujian manusia. Kemudian saling mengingatkan tentang saling mengingatkan ya, saling menasihati dan mengingatkan tentang bahaya riya. Ya. Kalau kita dipuji oleh orang, seandainya ada seorang itu beribadah, dia sudah berusaha menjaga keikhlasannya, ya. Tapi ternyata kok ada orang yang memuji, ya sudah. Ya, semoga pujian ini itu adalah kabar gembira yang Allah segerakan. Ya. Jadi kalau seseorang itu beribadah dan dia memang nggak ingin pujian, tapi ternyata ada orang yang memuji, ada orang yang nge-like, ada yang orang ngasih jempol kan gitu ya. Ada orang yang ngasih I love you kalau Instagram itu kan. Suka, ya sudah, itu mudah-mudahan itu bukan tujuan utama kita. Ya, orang mau nge-like atau tidak, orang mau ini atau tidak, itu bukan urusan kita. Yang penting kita menata hati untuk senantiasa berusaha ikhlas beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan sesungguhnya salatku, ibadahku, nusuk ini ada yang mengatakan nusuk ini ibadah secara umum. Ya, kalau salat ini kan khusus. Disebutkan salat secara khusus karena pentingnya salat. Katakan sesungguhnya salatku, ibadahku, sesembelihanku, ya, termasuk nusuk ini juga sesembelihan. Ya, hidupku dan matiku semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Ya. Dan juga masalah tadi kata para ulama juga disebutkan oleh Nabi, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amali falyaf'al." Barang siapa yang di antara kalian yang mampu memiliki amalan yang rahasia, maka adalah dia kerjakan. Khabi'un min amalih. Barang siapa di antara kalian yang mampu memiliki amalan yang rahasia, maka usahakan. Ya. Jadi semasa hidup kita yang kita nggak tahu sampai angka berapa usia ini, usahakan semasa hidup ini kita punya amalan-amalan yang rahasia. Ya. Yang bisa jadi amalan-amalan yang rahasia ini justru yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Entah itu sedekah rahasia, sholat sunnah secara rahasia, atau bacaan Al-Quran rahasia, itu usahakan kita punya. Ya, usahakan kita punya. Ya, jadi kita sedekah tidak ada orang lain yang tahu, bahkan istri kita nggak tahu, anak kita nggak tahu, orang tua kita nggak tahu, orang-orang terdekat kita nggak tahu semuanya. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Jadi kita pada hari ini atau kesempatan kali ini membahas beberapa dosa ya. Yang ke-29 muhallil dan muhallallahu. Kemudian dosa besar yang ke-30 tentang makan bangkai, darah dan daging babi. Dosa besar yang ke-31
yaitu tidak bersih dari kencing. Ini juga dosa besar. Dosa besar yang ke-32 yaitu tentang masalah pemungut pajak atau pungutan-pungutan liar. Dan dosa besar yang ke-33 yaitu tentang riya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang bertanya kita persilakan.